Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita kembali lagi di pertemuan yang ke-6 ya. Ini kelanjutan dari pertemuan yang kelima, karena di pertemuan kelima kita materinya cukup banyak sehingga tidak bisa dijadikan jadi satu video. Nah, yang pertemuan yang kelima ini kita lanjutkan yaitu fungi ya. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanan di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Kalangan ilmuwan kerap menggunakan istilah cendawan sebagai sinonim bagi fungi. Nah, kalau di kita apa nih ya? Nah, ini masyarakat awam menyebut sebagian besar anggota fungi sebagai jamur, kapang, kamir, atau ragi. Ya, tahu ya, kalau ragi ini ya biasanya dipergunakan untuk fermentasi seperti misalkan tape, yogurt ya. Nah, kemudian meskipun seringkali yang dimaksud adalah penampilan luar yang tampak bukan spesiesnya sendiri, kesulitan dalam mengenali fungi sedikit banyak disebabkan adanya pergiliran keturunan yang memiliki penampilan yang sama sekali berbeda. Ya, jadi maksudnya dari pertama kemudian yang berkembang yang selanjutnya itu sampai dewasa itu berbeda gitu. Jadi disebutnya nanti disebut metamorfosis. Ya, kalau di hewan itu ada serangga dan katak yang melakukan metamorfosis. Tapi di dunia tumbuhan ini semacam ini atau jamur dia melakukan metamorfosis. Fungi memperbanyak diri ya, perkembangannya itu dengan cara seksual dan aseksual. Seksual berarti secara kawin, aseksual berarti secara tidak kawin. Ya. Kemudian perbanyakan seksual dengan cara dua hifa dari jamur berbeda melebur lalu membentuk zigot. Dari zigot tumbuh menjadi tubuh buah. Sedangkan perbanyakan secara aseksual atau tidak kawin dengan cara membentuk spora. Kemudian sporanya bertunas atau fragmentasi hifa. Jamur memiliki kotak spora yang disebut dengan sporanium. Nah, kemudian berkembang lagi anak-anak di tahun 1990 oleh Carl Husen mengembangkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 6 kingdom. Kingdom Monera dibagi menjadi dua, ya, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria dan Eubacteria memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, tidak mempunyai membran inti atau disebut dengan eukariotik. Nah, di sini eukariotika. Nah, nama lainnya ya istilahnya. Eukariotik sehingga inti selnya dinamakan dengan prokariotik. Kemudian ada yang kedua adalah uniseluler. Kemudian yang ketiga adalah mikroskopis. Ya, uniseluler maaf, ini adalah sel satu ya atau bersel tunggal. Kemudian multi mikroskopis berarti makhluk hidup yang berukuran kecil. Ada yang soliter, artinya hidupnya sendiri, ya. Kemudian ada juga yang berkoloni atau hidup berkelompok dengan membentuk rantai, filamen, atau koloni lainnya. Kemudian yang kelima, mampu memperbanyak diri dengan cepat. Kosmopolitan, mampu hidup di semua lingkungan yang ada di permukaan bumi. Kemudian ini gambar dari Archaeobacteria dan Eubacteria ya di bagian paling dalam ini ya. Ini disebut dengan kromosom, kemudian keluar lagi ini bagian yang menonjol ya seperti bulu-bulu ini disebut dengan pili. Kemudian di baliknya hitam-hitam ini ya yang merata disebut dengan ribosom. Kemudian yang kuning ini ada disebut dengan food granular. Ini makanannya ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang seperti ekor ini adalah prokaryotik flagellum ya. Flagellum ya. Kemudian yang di dalam ini yang warnanya hijau disebut dengan plasmida atau DNA. Kemudian yang selanjutnya ada sitoplas. Ya, sitoplasma ya. Kemudian yang ini di luarnya lagi ini plasma membran, kemudian baru cell wall atau dinding sel, kemudian kapsul atau slime layer ya karena bentuknya seperti kapsul. Ya. Kemudian di sini yang lainnya di sini bentuk kapsul ya, kemudian dinding sel, kemudian di sini ada membran sel, materi DNA, pili, nukleus, sitoplasma, flagella ya, plasmida, kemudian mesosom dan ini yang di dalam adalah ribosom. Ya, ini Indonesianya ya. Kalau ini bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya Acebacteria, ya ini dari bahasa Yunani kuno, ya adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, tapi membran plasma mengandung lipid,
Ya, ciri-ciri Archaebacteria. Satu, dinding sel tidak mengandung peptidoglikan, namun mengandung lipopolisakarida. Kedua, hidup bebas, tidak ada parasit dan bersifat non patogen. Ketiga, merupakan organisme ekstromofil, mampu hidup di lingkungan ekstrim seperti kawah gunung berapi, di dasar samudra, danau, laut mati, dan dalam lumpur. Keempat, membentuk variasi yaitu berbentuk bulat, kemudian batang, spiral atau tidak beraturan. Jadi bentuknya ini ya, bakteria ini yang seperti ini berbentuk kapsul. Kemudian ada yang bulat, yang bentuk spiral ya, seperti per. Ya. Atau tidak beraturan, nggak bisa bentuknya tidak bisa disebutkan, jadi nggak beraturan. Yang kelima, berukuran 0,1 sampai dengan 5 mikron. Wow, ukurannya sangat kecil sekali. Yang keenam, reproduksi dilakukan dengan cara pembelahan biner, membentuk tunas atau fragmentasi. Yang ketujuh, dapat diwarnai dengan pewarna garam. Kemudian yang kedelapan, bersifat anaerob. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi Acinetobacteria ini dibagi berdasarkan habitatnya. Acinetobacteria dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan halofilik. Bakteri halofilik adalah bakteri yang hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Contohnya adalah Halobacterium spesies. Kemudian metanogen. Bakteri metanogen adalah bakteri yang bersifat anaerob dan dapat menghasilkan gas metana CH4. Dari gas hidrogen dan karbon dioksida atau asam asetat, bakteri ini hidup di lingkungan yang memproduksi metan. Nah, misalnya nih metan itu gas ya. Di rawa-rawa, dasar kolam atau usus binatang sekalipun ini menghasilkan gas. Contohnya adalah ini makhluk hidupnya adalah Laphonospira multiparus. Organisme ini mampu menyederhanakan pestin. Kemudian Ruminococcus albus. Organisme ini mampu menghidrolisis selulosa. Ya, kemudian Sucus monas amylitica memiliki kemampuan menguraikan amilum. Kemudian yang selanjutnya Methanococcus janasi yang menghasilkan gas metan atau CH4, karbon dan hidrogen. Yang ketiga, termoasidofilik. Nah, bakteri termoasidofilik merupakan bakteri yang dapat hidup di lingkungan yang mempunyai suhu dan tingkat keasaman tinggi, misalnya di kawah vulkanik, di mata air panas. Bakteri ini bersifat kemoautotrof yang dapat memanaskan H2S sebagai sumber energi seperti di kawah vulkanik, contoh termoasidofilik dan Prolobus humari tumbuh dengan temperatur optimum 106 derajat Celcius. 106-100 saja air bisa mendidih ya. Tapi ini bakteri Acinetobacteria yang tergolong dalam termoasidofilik ini mampu berhidup di suhu maksimum 106 derajat Celcius. Kemudian Eubacteria berasal dari awal eu yang berarti sejati. Nah, Eubacteria adalah bakteri pada umumnya yang ada di sekitar kita dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ciri-ciri Eubacteria. Pertama, berupa organisme bersel satu atau jenis seluler. Yang kedua, memiliki membran inti atau prokaryotik. Yang ketiga, berukuran mikroskopis rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Yang keempat, memiliki dinding sel dari bahan peptidoglikan. Yang kelima, bersifat kosmopolitan, mudah ditemui di mana saja atau hidup di mana saja. Yang keenam, tidak memiliki kloroplas maupun mitokondria. Yang ketujuh, umumnya bergerak menggunakan flagela seperti ekor cambuk gitu ya. Ini seperti ini nih ilustrasinya. Kemudian yang kedelapan, dalam kondisi yang kurang menguntungkan akan membentuk endospor. Nah, ini struktur dari bakteri ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, struktur bakteri terbagi menjadi 2, yaitu ada struktur dasar dan struktur tambahan. Oke, untuk pertemuan ini sampai di sini.